Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nova Muhammad Syafiq, Jonathan Sebastian, Raura Azan, Aldamia, dan Angelika Juliet ingin membahas apakah liberalisme dan neoliberalisme merupakan ancaman bagi nilai-nilai budaya Indonesia dan cenderung bisa merusak pasar. Liberalisme. Secara umum, liberalisme adalah suatu ideologi atau paham yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, sosial, agama, dan hal lainnya yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Dari sisi ekonomi, sistem ekonomi liberalis adalah salah satu bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan tinggi-tingginya kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan untung yang sangat besar. Sederhananya, sistem ekonomi liberalis adalah suatu sistem ekonomi yang mana setiap keputusan perekonomian di dalamnya mengacu pada ekonomi pasar dan juga menjunjung tinggi setiap hak kepemilikan pribadi. Neoliberalisme adalah ideologi atau paham yang menekankan pada nilai persaingan pasar bebas atau perdagangan bebas. Paham neoliberal ekonomi merupakan turunan dari paham liberal klasik yang pertama kali dimunculkan pada abad ke-16 ketika John Locke mengairkan ide tentang state of nature yang intinya mengedepankan ide kebebasan dan kesamaan hak yang tidak boleh dibatasi oleh kekuasaan negara. Dalam buku A Brief History of Neoliberalism, David Harvey mengatakan neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi. Ide inti dari neoliberal ekonomi menganggap bahwa pemerintah memiliki keterbatasan kemampuan atau pengetahuan untuk mengatur ekonomi. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah harus dibatasi di pengelolaan ekonomi. Mereka menganggap ekonomi sebaiknya dijalankan oleh perseorangan. Apakah liberalisme dan neoliberalisme merupakan ancaman bagi nilai-nilai budaya Indonesia? Ya, karena bertentangan dengan budaya Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Secara singkat, baik liberalisme dan neoliberalisme ini, kita bisa mengetahui bahwa konsep ini dianggap terlalu mementingkan kepentingan individu dalam warga negara. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pancasila. Kita coba ambil dari sila 3, yaitu fenomena pasar bebas sering dan lumrah terjadi. Hal ini dimaksudkan agar setiap individu bebas bersaing dalam kapital atau kepemilikan uang dan barang, serta harga atau kemampuan mengidentifikasi jual beli di pasaran untuk memperebutkan monopoli kekuasaan dan dominasi. Tentunya fenomena tersebut sangat jauh dari kata persatuan yang diharapkan oleh sila tersebut. Hal ini memicu adanya pertentangan mengenai siapa yang lebih pantas dan sanggup dalam memonopoli kekuasaan dalam bentuk apapun. Hal itu menjadi bukti tidak relevannya konsep liberal jika ditanamkan di Indonesia saat ini. Melihat dari sisi ekonomi lainnya, sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia sendiri yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Bagi dunia yang mengedepankan sistem ekonomi kekeluargaan atau koperasi, dalam menjalankan roda keuangan negaranya, neoliberalisme ini merupakan ancaman bagi kelangsungan kehidupan perekonomian, yang mana terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengatur perekonomian. Apakah liberalisme dan neoliberalisme merusak masukan terbukanya keran impor? Dalam hal ini kita dapat membaginya antara dua kategori, yaitu pasar global dan juga pasar lokal Indonesia. Bila berbicara tentang liberalisme dan neoliberalisme, pasti berbicara tentang pasar bebas. Hal ini merupakan salah satu akibat dari globalisasi. Pasar bebas merupakan salah satu bentuk kerjasama antara negara-negara maju dan berkembang untuk meningkatkan kegiatan perdagangan. Secara sederhana, pasar bebas adalah pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Dalam kegiatan produksi dan penjualan, pasar bebas berjalan cenderung tanpa campur tangan pemerintah. Fungsi utama dari pasar bebas sendiri adalah untuk memberikan kebebasan
pada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi khususnya impor dan ekspor. Dalam hal ini tentu saja ada persaingan produk-produk yang dijual di pasar bebas adalah produk-produk yang memiliki kualitas terbaik, mengingat daya saingnya tinggi. Produk-produk tersebut harus menjadi yang terbaik agar dipilih oleh konsumen, sehingga produsen-produsen yang terlibat dalam pasar bebas akan berlomba-lomba menghasilkan produk yang terbaik. Bila berbicara dalam pasar global, hal ini tidak akan merusak pasar, karena memang begitulah pasar bekerja. Beda hal lagi bila dilihat pada pasar lokal, tentu saja dengan adanya impor, produk-produk lokal yang tidak dapat bersaing dengan produk-produk impor tersebut akan kurang diminati konsumen. Teori keunggulan kompetitif atau competitive advantage atau dikenal juga dengan keunggulan bersaing ialah kemampuan yang diperoleh sebuah perusahaan melalui karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang ada pada industri dan pasar yang sama. Teori ini dicetuskan oleh Michael Porter dalam sebuah bukunya yang berjudul Competitive Advantage pada tahun 1985. Alasan kami memilih teori ini, bila dihubungkan baik liberalisme dan neoliberalisme ini menunjukkan tentang pasar bebas yang sangat menekankan pada persaingan yang sangat berhubungan dengan teori ini. Kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan baik liberalisme dan neoliberalisme ini bertentangan dengan budaya Indonesia yang didasarkan oleh Pancasila karena kedua hal ini memang dapat mengancam nilai-nilai budaya Indonesia. Sudah sepantasnya kita sebagai orang Indonesia untuk tetap mempertahankan budaya kita sendiri. Namun bila berbicara tentang pasar, kedua konsep ini baik liberalisme dan neoliberalisme ini memang sepertinya sudah menjadi hal umum dilakukan. Karena target pasar sendiri bukan hanya masyarakat lokal saja, namun juga masyarakat internasional, yang mana adanya persaingan untuk menjadi yang terbaik, juga memberikan dorongan bagi kita yang meningkatkan kualitas dan tentunya dapat menembus pasar internasional dan tentunya hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.